Guys, balik lagi bersama gua Michael, lanjut terakhir dari Isekai. Gua di episode kali ini mau ngobrolin masalah perlakuan tidak menyenangkan dari seorang seller ya guys. Tapi biar kita nggak lama-lama, kita seperti biasa bacain dulu ritualnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum tahu Isekai, yang belum tahu channel ini, dibantu dengan like, comment, share, subscribe-nya. Terus buat teman-teman juga yang punya rezeki lebih dan mau support channel ini, gampang banget. Tinggal scan barcode Saweria di pojok kanan bawah yang tampil sekarang. Sekali lagi, thank you buat semua teman-teman, thank you buat supportnya. Dan kita di episode kali ini akan ngebahas kelakuan tidak enak dari seorang seller TCG Pokemon. Jadi gini guys, ini ada postingan ya, hasil penelusuran dari Christian. Dan menurut gue nih worth banget tuh share. Salah satunya karena memang gue juga pribadi, secara gue pribadi nih, gue lagi mulai ngoleksi kartu-kartu TCG yang udah slab. Jadi karena gue mulai main ke situ, ini ada postingannya kayak gini guys. Hot News TCG Indonesia Februari 2025. 1. Super hit ditukar pas live di depan yang brewek. 2. Brewek 100 pack isinya bolong semua. Dalam kurung bener-bener bolong. 3. Cashless letter berjuta-juta. Dalam kurung kredit macet. 4. Supplier sortir hit. Secara ajaib bisa disummon semuanya super hit. Sisanya yang ambil nggak ada yang dapat. 5. Janjian kocokan podium buat rebut posisi. Jadi ini buat teman-teman yang main TCG pasti udah ngerti dengan istilah-istilah yang gue bacakan di poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau ada yang nggak ngerti, ya teman-teman yang lagi nonton sama-sama aja saling tulis di kolom komen biar jadi ada ilmu baru dan pembelajaran baru buat semua teman-teman yang belum tahu. Gue langsung bacain ke komentarnya dulu ya guys ya. Ada yang bisa spill nama biar yang lain nggak jadi korban. Aku nggak tahu, tapi kalau mau beli pack yang lebih aman ya offline. Kalau mau 100% aman beli langsung di Jepangnya atau sama agennya. Kalau masuk Indonesia dan bukan lu tangan pertama, pasti ada resiko sortir. Nyari agen yang masukin carinya di mana om? Bisa langsung ke websitenya biasanya bro. Cari di Gramedia aja. No sortir-sortir pastinya. Karena Gramedia ketat banget. Tapi kalau beli pack lulusan dari box bisa ketahuan sisaan dari bekas kuku ya katanya. Terus ini ada yang komen, ada yang mention di bawah ya. Pokecard.tcg ini akunnya setahu aku. Tapi kita akan bahas kesana nanti ya guys. Gue langsung bacain ke komentar-komentar lagi ya. Brewek 100 pack nggak dapat hit. Memang benar adanya. Tapi itu dikarenakan packnya susah keluar hit. Di semua tempat dan negara sama. Makanya harga dari top hit pack-nya pun sangatlah mahal. Kalau lu pack-nya seller dan supplier jujur sih bisa. Yang jadi concern lu pack kuburan yang hitnya udah pada ketarik. Kalau memang lagi hoki bukan 18 pack pun bisa dapat top hit kok. So, happy Brewek ya guys. Brewek 18 pack dapat top hit juga pasti bisa kok. All tergantung luck juga sih. So, happy Brewek guys. By the way, untuk kasus Brewek ini guys, yang Brewek 100 pack ini nggak dapet sama sekali itu, ini kejadiannya adalah di pack Inggris ya guys, bukan di pack Indonesia. Sekali lagi, bukan di pack Indonesia, bukan di pack Jepang, tapi di pack Inggris ya guys ya. Kejadiannya seperti itu guys. Lanjut ya. Ini untuk case Pokemon kah? Atau yang lain juga? Terutamanya di Pokemon, tapi OP pun bisa. Biggest TCG market di Indonesia ya Pokemon dan One Piece. Sisanya market hobi lainnya terkait terbagi ada lagi CCG, MTG, diecast, action figure, gaming, cosplay. Ah, ini udah panjang lah, gua kagak bacain ya. Oh mak, gua suka belanja OP Bank, tapi harus belanja kemana yang amanah gitu kan. Tidak ada yang amanah bro, semua tergantung amal baik. Anjay, berat bahasa gue malam ini. Nice. Terus ini ada satu postingan dari ini ya guys, dari klarifikasi ya. Ini klarifikasi dari kemarin yang kasus tukar hit TCG. Ini gue bacain dulu ya klarifikasinya guys. Saya melakukan ini karena ketahuan saya hanya ketika barang yang saya jual sudah keluar Green Ninja, saya takut tidak ada yang mau membeli barang saya. Alhasil saya melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan barang dagangan saya. Mungkin cara saya untuk menyelamatkan dagangan saya ini salah. Dan sebenarnya saya tidak sepatutnya saya melakukan ini. Mungkin alasan saya terlihat tidak masuk akal menurut kalian. Tapi ini klarifikasi saya yang sejujurnya. Saya hilaf, saya sudah melakukan kesalahan ini. Saya minta maaf. Jadi intinya
dia dari sekian banyak pack yang dijual waktu di brewek, mungkin di brewek-brewekan awal itu mungkin udah keluar super hitnya guys. Jadi dia takut sisanya nggak laku, karena kan kalau super hit udah keluar di situ kan otomatis orang nggak ada yang mau belanja lagi karena udah pada tahu super hitnya udah keluar nih. Salah nggak sih menurut teman-teman yang nonton nih perlakuan seperti ini gitu? Apakah ini salah? Apakah tidak? Tulis di kolom komen ya guys ya. Jadi kita bisa bahas sama-sama, kita bisa tukar pikiran juga sama-sama di sini. Tidak ada kalimat-kalimat atau tidak. Gua menghimbau untuk teman-teman yang mau komen semua, jangan ada komentar-komentar judgmental ya. Kita harus melihat dari dua sisi mata uang, dari dua sisi pisau ya guys ya. Isekai! 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 Dari sisi penjual sebenarnya dia pengen menyelamatkan barang dagangannya. Tapi dari sisi dari sisi pembeli yang akan berbelanja di tempat dia mungkin akan malas belanja di dia untuk pack ini karena udah ketahuan hitnya udah keluar gitu. Jadi sebenarnya gimana? Kalau gua di sini ya, gua pasti tidak akan melakukan kecurangan seperti itu, pasti. Karena kan itu kondisinya live ya, orang bisa nonton ya. Dan mungkin dari sekian banyak yang nonton mungkin ada yang merekam ya. Dan menurut gua tetap lebih penting nama baik dan nama besar perusahaan atau toko atau online store dibandingkan kerugian dalam satu box menurut gua. Jadi kalau gua tidak akan melakukan kecurangan seperti ini karena gua melihat bigger picture, yaitu nama perusahaan gua, nama toko gua. Dan again, gua di sini ngomong sebagai jati diri gua ya, tidak mewakili A, B, C, tidak juga mau ngejudge tokonya, tapi dari sudut pandang gua. Setuju nggak setuju, salah nggak salah, ya itu bodo amat urusan kalian ya. Lagi ya, gua bahas lagi nih. Poin kedua itu yang dia bahas soal pack bolong. Itu soal pack bolong itu yang 100 piece itu tadi udah gua kasih tau ya guys. Itu adalah pack Amerika, pack US, pack Inggris ya. Bukan pack Indonesia atau bukan pack Jepang. Itu udah kita bahas tadi ya. Terus yang ketiga, kasus letter berjuta-juta atau kredit macet. Oke, kalau yang ketiga ini kasus letter berjuta-juta itu lebih ke antara seller dan seller ya. Jadi ceritanya nih kalau gua nggak salah nangkap, ada seller A dan seller B patungan beli kartu Inggris untuk dijual. Ternyata duitnya keputer atau duitnya macet. Jadi barangnya nggak bisa kejual atau barangnya nggak nyampe atau nyampe sebagian ya. Intinya ini lebih dari seller ke seller. Semoga tidak ada dari teman-teman atau dari pembeli yang dirugikan ya guys, semoga ya. Gue lanjut ke 4 ya, supplier sortir hit secara ajaib. Nah, oke guys, untuk nomor 4 ini jadi gini ya guys, ini secara ajaib ya, secara mungkin dia pakai dukun atau mungkin dia pakai jin atau pakai gimana, gue juga nggak tahu ya guys. Tapi intinya ada supplier yang bisa menjanjikan ke seorang pembeli, kalau lu beli dalam jumlah banyak atau jumlah tertentu, misalkan lu beli 500 pack nih ya, 200-nya nanti bisa dikasih hit. Dan itu guarantee pasti dapat hitnya. Itu gimana caranya? Pakai X-ray kah? Pakai timbangan kah? Atau ya gimana caranya bisa gitu ya? Ada banyak cara sih, cuman ini kan nggak bener guys. Jadi misalkan oke, gua beli sama lu 500 pack ya, itu kan nggak bener bro. Masa udah pasti gue beli 500 pack ke lu nih, terus dari 500 itu 200-nya lu janjikan gue dapat super hit dan itu beneran dapat. Itu gimana caranya? Itu kan namanya kan lu menutup kemungkinan orang lain mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebuah hit. Dan masalahnya lagi, yang melakukan ini adalah supplier, bukan seller-seller sedang atau bukan seller-seller kecil, tapi supplier. Ini tandanya udah permainan ya orang dalam level atas gitu. Ini udah nggak bener bro. Oke, buat nomor 5 ini buat janjian kocokan podium buat rebutan posisi itu lebih ke apa ya? Bukan buat anak-anak yang suka brewek sih. Jadi ya buat teman-teman yang udah tahu dan ngerti ya silakan aja nih. Kalau gue jelasin panjang banget, jadi gue agak malas baca dan jelasin juga ya guys. Intinya ini tetap kasus, cuman tidak berdampak langsung pada teman-teman atau pada kolektor yang brewek-brewekan gitu. Jadi belajar dari kasus kali ini guys, gue nangkepnya sih agak gimana ya, agak miris di gue karena yang melakukan ini seller gitu ya, dan oknum-oknum yang menurut gue cukup punya nama di dunia Pokemon dan per TCG-an ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, gue di sini akan ngasih tahu, tapi bukan untuk sekedar menjatuhkan nama ya, tapi lebih ke untuk ngasih tahu biar kita harus berhati-hati dan mawas diri ya guys ya. Si akun yang melakukan ini adalah si pokecard.tcg. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama teman-teman semuanya. Jadi beliau udah minta maaf juga guys. Jadi sudah selayaknya dan sepatutnya ya kita maafkan lah. Tapi gue nggak tahu ya kejelasan kasus ini bagaimana. Apakah si pemenang ninja itu sekarang mendapatkan kartunya atau tidak gitu ya, gue juga nggak tahu juga ya. Maksudnya penyelesaian antara mereka penjual dan pembeli seperti apa, jujur gue nggak tahu. Semoga semuanya beres-beres aja. Cuman ya menurut gue hal kayak gini janganlah dilakukan lah gitu, bikin malu nama besar lu yang lu bangun from ground up, pakai berdarah dan keringat lu bangun, terus lu hancurkan cuman gara-gara lu nuker kartu brewek begituan doang.
Ya walaupun si kartu itu ada harganya dan ada nominalnya gitu ya, tapi menurut gua not worth banget dengan perjuangan lu sih. Jadi untuk konten kali ini gua Michael Chur aja terakhir dari Isekai, dan seperti biasa masih di Isekai Coffee. Gitu aja dulu, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Dan gua nungguin banget komentar dari semua teman-teman yang nonton, ini baik, ini benar, ini salah, atau ada juga yang mau ngomong lu nggak jadi pebisnis aja, jadi lu nggak ngerti rasanya kalau kartu udah keluar hit di depan. Ya silakan di kolom komen tulis isi kepala kalian, kita akan bahas di sana secara sehat, terbuka, dan dewasa dan bijaksana. Oke guys, peace out. Nah iya, maksud gue pengen ngomong gitu, itu resiko lu sebagai seller. Bukan berarti kalau ada orang yang hit pertama terus ya udah.